Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Loh Bu, kok cemberut gitu? Gak seperti biasanya ini. Nggak usah sok perhatian, ini urusan ibu, bukan urusan bapak. Oh, ya udah kalau gitu. Coba lihat ini. Ini nih, Bapak beliin sesuatu untuk ibu, spesial pokoknya Bu. Nggak usah beliin apa-apa buat ibu, Pak. Nanti dibilang ibu ini istri yang morotin suami. Loh. Kok jadi gini tak Bu? Emangnya ada apa toh? Kok seperti ada masalah gini? Ya pastilah, Pak. Gara-gara kemarin bapak beliin ibu sepatu. Tahu kan ibu-ibu ngomongnya udah kemana-mana. Coba bapak pikirkan, Apa sih? masa ibu dikatakan beli sepatu hasil pinjol? Ibu aja lo nggak ngerti pinjol itu apa. Kok ya seenaknya aja kalau menuduh kayak gitu. Loh, kok ibu bisa tahu kalau ibu-ibu itu ngomongnya kayak gitu? Ayo. Ya tahulah. Kemarin itu pas pulang dari jenguk Bu Rate yang habis melahirkan itu loh Pak. Kan ibu jalan berdua sama Bu Kusno. Nah dia itu cerita kalau ada bisik-bisik ibu-ibu itu katanya sepatu baru ini hasil pinjol. Lah denger itulah ibu kuesel gitu loh Pak. Cuengkel gitu loh rasanya. Kayak gitu itu namanya fitnah itu Bu. Kan Bapak beliin khusus untuk ibu karena ada keuntungan jual kambing beberapa waktu lalu. Ya bukan hasil pinjol. Wah susah ya Bu kalau ada orang yang iri hati kayak gitu. Makanya Pak, lain kali nggak usah Bapak beliin apa-apa buat ibu. Cukup kayak gini aja udah cukup kok. Daripada jadi omongan orang. Ya nggak boleh gitu Bu. Kalau kita dengerin omongan orang ya nggak akan ada habis-habisnya. Pasti ada aja yang nggak suka. Ya kalau kita jelasin pasti mereka tetap nggak terima. Namanya juga orang nggak suka Bu. Ibu juga heran Pak. Ya berhias, dibilang mau kondangan. Nanti tampil biasa-biasa, dibilang nggak bisa ngurus diri. Aduh lama-lama ibu puyeng. Gimana sih Pak ibu-ibu itu? Udah Bu. Yang kayak gitu tuh nggak usah diladenin lah Bu. Namanya juga orang sirik, iri hati. Iya pasti ada aja komennya. Udah, kita berjemur aja pasti di komen. Wah sekarang jemuran kayak di pantai aja gitu. Iya bener kok Pak emang. Gerak-gerik kita itu kok selalu jadi bahan perbincangan gitu. Kenapa sih Pak? Makanya. Emang nggak ada kerjaan apa? Kok sibuk aja ngurusin hidup orang lain gitu loh. Apalagi kalau udah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai sama faktanya. Itu kan namanya fitnah toh Pak? Bener Bu, itu namanya fitnah. Memang benar kata orang bijak. Emang apa yang dikatakan sama orang bijak itu tentang fitnah Pak? Gini Bu, orang bijak itu pernah bilang kayak gini. Fitnah menceraikan sahabat yang karib. Jadi kalau fitnah sudah ditebar, orang yang bersahabat karib pun bisa berantakan Bu. Misalnya ibu kan punya teman karib tuh. Siapa namanya tadi? Siapa? Bu Kusno. Bu Kusno. Nah, bisa saja suatu saat orang gak suka dengan kedekatan ibu dengan Bu Kusno. Ada orang yang mempergunakan fitnah untuk merusak persahabatan ibu gitu loh. Contohnya? Contohnya mungkin ada orang yang menyebarkan fitnah jika Bu Kusno itu orangnya suka menggoda suami orang. Nah, ketika ibu mendengar itu, pasti kan ibu mikir-mikir dan mulai menjaga jarak dengan informasi yang salah itu gitu loh Bu. Oh gitu ya Pak ya. Emang sampai segitunya ya kalau yang namanya fitnah? Oh jelas Bu.
Karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, Bu. Itu sebabnya ada orang yang suka mempergunakan fitnah itu buat merusak hubungan orang. Ibu pernah mengalami gak sih? Tanpa ibu sadari, ibu gak suka dengan seseorang. Pernah gak sih kayak gitu? Pernah lah, Pak. Nah itu. Waktu itu kan ibu mendapat cerita dari teman. Kalau Ibu Bayu itu loh, Pak, itu sukanya minjem duit, tapi pas ditagih susahnya minta ampun. Lah, habis denger cerita itu loh, Pak, ibu kok ikut-ikutan gak suka ya sama Bu Bayu ya? Padahal kan Bu Bayu gak pernah merugikan ibu. Nah itu dia, Bu. Terbukti kan? Nah kadang-kadang kita ya dapat informasi yang gak jelas gitu loh, Bu. Belum tentu kebenarannya tentang seseorang. Apalagi kalau sudah ceritanya itu dibumbu-bumbui. Biasa kan ibu-ibu? Wah, lama-lama jadi tambah sedap deh. Iya, Pak, bener loh. Waktu itu kan ibu duduk di pos ronda nih, nunggu teman. Ya. Katanya ada yang mau disampaikan. Dia bilangnya itu penting, pokoknya penting gitu. Ya. Terus. Nah itu, Pak, dia cerita awalnya itu kayak mancing-mancing gitu loh, Pak. Gini bilangnya, wah kelihatannya udah jadi sahabatnya Bu Bayu ya gitu. Nah karena ditanya kayak gitu, ya ibu bilang lah, ya biasa aja Bu, gak terlalu dekat gitu. Langsung disamber, Pak. Dia Iya, bilang kayak gini, untung ibu gak terlalu dekat sama Bayu. Kalau terlalu dekat, gawat Bu gitu. Lah ibu kan jadi penasaran. Makanya ibu tanya balik, emangnya ada apa sama Bu Bayu, Bu? Terus apa Ya jawabnya? gitu, langsung dia cerita semua. Termasuk kalau Bu Bayu itu suka pinjem duit, tapi baliknya sulit gitu, Pak. Ya. Terus ibu merasa bahwa apa yang diceritakan itu benar? Nah gitu? iyalah, Pak. Ibu merasa itu pasti benar, karena ceritanya itu serius banget gitu. Makanya sejak mendengar ceritanya itu, ibu kok jadi gak suka gitu loh sama Bu Bayu. Padahal sebelumnya kan ibu juga biasa-biasa aja sama Bu Bayu, Pak. Nah itu dia, Bu. Memang fitnah itu disampaikan dengan halus, tanpa disadari. Kita itu sudah dicekoki pikiran kita gitu loh, Bu. Ibu pernah tahu nggak bagaimana cara membunuh katak dengan tanpa rasa sakit? Nah emang ada caranya? Tuh ada, Bu. Oh. Caranya kita ambil panci dan diisi air. Terus air itu ditaruh di kompor dengan api yang sangat kecil. Nah, ambil katak, kemudian kita cemplungin ke dalam panci yang udah berisi air tadi itu loh, Bu. Pastikan si katak seneng banget gitu ya. Dari dingin mulai hangat. Tambah seneng tuh dia. Tapi si katak ini gak sadar, Bu. Mulai panas dan si katak ini sudah mati tanpa disadarinya. Ya ampun, gitu. Pak. Itu namanya kejam. Kayak pembunuh berdarah dingin gitu loh. Nah tepat, Bu. Fitnah itu juga seperti pembunuh berdarah dingin. Cara mainnya itu halus, tetapi mematikan akal sehat kita, Bu. Kita jadi benci seseorang, ya padahal kita gak pernah tahu kebenarannya. Nah kalau gitu kenapa orang tega melakukan hal itu, Pak? Padahal itu kan merusak hubungan, merusak akal sehat kita, ya toh, Pak? Nah itulah, Bu. Kalau hati kita sudah dikuasai si jahat, segala sesuatu bisa saja dilakukan demi kepentingan pribadi atau kelompok loh, Bu. Nah kan memang si jahat itu sukanya merusak dan menghancurkan hati, Bu. Entah hubungan kita dengan sesama maupun hubungan kita dengan Tuhan itu pasti dibuat rusak. Oh jadi kalau gitu fitnah itu berbahaya dong. Tuh bukan hanya berbahaya lagi, Bu, tapi sangat kejam. Ingat ya, Bu ya, setiap manusia itu pasti punya potensi menjadi pemfitnah yang kejam. Ya nggak mungkin lah, Pak. Buktinya ibu nggak suka memfitnah orang. Ya, itu karena ibu selalu menjaga hati ibu dengan baik.
Ya tapi jangan lupa loh Bu, di dalam hati kita itu bersemayam semua tabiat jahat itu Bu. Ya kita tinggal nunggu waktu aja, bisa saja muncul tanpa kita sadari. Jadi sebenarnya kita ini memiliki hati yang di dalamnya bersemayam semua tabiat jahat, gitu tak Pak? Benar Bu, setiap tabiat jahat itu dikendalikan oleh kekuatan si jahat. Ya cuman saja tinggal menunggu momentum aja Bu. Tiba-tiba aja nanti kita bisa menjadi jahat. Kan banyak kasus itu Bu, orang yang kelihatan baik, kelihatan rohani, tiba-tiba dengar berita ditangkap polisi karena melakukan penggelapan motor orang. Iya juga sih ya. Kenapa bisa seperti itu Bu? Itu karena manusia yang hatinya penuh dengan tabiat jahat tadi Bu. Waduh, berarti semua orang punya potensi melakukan hal yang sama dong Pak. Betul. Cuman saja ada orang yang mungkin bisa berusaha menjaga hatinya dengan sangat baik. Ya, sekalipun udah dijaga dengan baik, kalau kita sakit hati, pasti tuh Bu, muncul dari bibirnya fitnah yang paling kejam. Dan ibu sudah menjadi korbannya. Iya Pak, sekarang ibu sadar bahwa makanya kita bisa jadi pemfitnah atau korban fitnah. Nah, tapi keduanya itu sama-sama nggak baik kan Pak? Nah, yang baik itu ini Bu. Apa? Ini yang Bapak mau berikan ke ibu. Coba lihat. Wah, wih, HP baru. Terima kasih loh Pak. Senang kan? Tapi ibu mau simpan aja daripada nanti kena fitnah lagi. Tuh, gak usah dipikirin Bu. Yang penting kita yang tahu kalau kita melakukan apa yang baik. Ya udah biarin aja orang mau ngomongin apa. Terima kasih loh Pak. Ya udahlah Pak. Kalau gitu ibu mau video call sama si Hendra. Ibu udah kangen nih sama anak itu. Ya udah Bu. Salam untuk Hendra ya. Bapak tak mandi dulu deh. Ya, oke Pak. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.